Tapi sekali lagi ini bukan Lingga ya, bukan Lingga yang dibayangkan Soekarno. Lingga dan Yomi itu bentuknya kayak gitu, nggak jauh dari benda-benda kalian punya yang cowok-cowok. Ini kan benda yang biasanya ada di candi kan. Biasanya di tempat Garbagria, di tempat akan gelap, paling dalam dari kuil Hindu, paling jauh, nggak kena matahari. Dan ini biasanya dikasih air terus-terusan, disiram di atas, lalu dari sini turun ke bawah, membasahi ini, lalu turun ke sini, keluar dari candi. Biasanya dikasih sajen bunga-bunga, bisa dari itu. Itu simbol yang secara tradisi muncul di Indonesia akibat pengaruh dari Hindu. Ini menariknya dianggap kurang cocok atau misalnya bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai, bisa dibaca sebagai sesuatu yang tidak cocok direpresentasikan ke Indonesiaan. Tapi bagi Soekarno ini pantas-pantas saja. Mungkin perspektifnya Soekarno waktu itu orang Jawa. Indonesia dia predominan adalah orang Jawa. Dia orang Jawa dan orang Bali juga, sebenarnya Bali ya, ibunya Bali. Jadi dianggap sesuatu yang seperti ini yang natural aja Indonesia. Tapi mungkin bagi Silaban ini sesuatu yang tidak natural. Jadi dua orang ini rasanya harus diketemukan dalam artian sesuatu yang netral yang bisa merepresentasikan Indonesia. Bisa jadi dalam konteksnya adalah seperti itu. Tapi enggak, mungkin nggak pernah terwujud dalam percakapan juga. Itu yang saya baca. Ujung-ujungnya Soekarno akhirnya, ya udahlah Sil, gitu. Ini nggak mau pakai. Itu gue pakai Soekarno aja yang gampang diatur. Terus bikin ini. Jadi Soekarno waktu itu mengakui juga bahwa ini lebih banyak ide Soekarno. Saya mah cuma datang, Bapak mau ngomong apa saya gambarin. Jadinya kayak gitu. Saya dia lah. Jadi Silaban waktu itu juga cuek-cuek aja. Ya udahlah gitu kan. Bapak mau kayak apa terserah. Karena dia dapat proyek lain juga banyak gitu. Sampai bersamaan Silaban juga menang beberapa proyek bagus. Jadi dia akhirnya kembali ke sesuatu yang bisa kita anggap sebagai sesuatu yang khas dia, yang nggak direcokin sama Soekarno. Monumen nasional terserahlah Soekarno yang lebih berkepentingan. Yang penting gue nggak diutak-atik soal ini. Jadi Silaban waktu itu punya agenda pribadi juga gitu. Jadi bukan cuma nurutin patron doang, tapi dia juga punya pembacaan sendiri terhadap namanya konteks. Bahwa sebenarnya arsitektur yang pas buat Indonesia sebenarnya kayak apa sih gitu. Masa yang pas itu selalu yang berhubungan sama Soekarno dan juga. Jadi Silaban berpikiran bahwa apa isu apa yang bisa diangkat dan itu membedakan kita dari orang di negara lain dan terutama membedakan kita dari bangsa penjajah kita. Apa yang mereka nggak punya, yang kita punya, dan kita harus ngatain. Itu peran arsitek akhirnya di sini. Peran intelektualnya muncul membaca situasi yang ada pada saat itu. Entah itu konteks, sosial politik budaya, entah itu orang lain. Tapi di sini kliennya sudah hilang, sudah tidak terlalu penting lagi. Mungkin usernya, mungkin tren atau style, mungkin juga konteks lingkungan papak itu. Jadi waktu itu Silaban berpikiran bahwa ini udah wajib bahwa arsitektur modern gitu ya, yang kita buat pada zaman mutakhir pada saat itu 55 sampai 61 itu harus fungsional, itu jelas. Itu istilahnya wacana yang nggak terbantahkan di dunia. Istilahnya kalau kamu bikin sesuatu yang nggak fungsional itu udah langsung masuk kategori seni murni, bukan lagi arsitektur. Bahwa arsitektur itu harus terpandang dengan lama-lama, itu semua orang setuju sampai sekarang gitu. Tapi nggak mesti juga sebenarnya. Terus sesuatu itu harus monumental dalam konteks pada saat itu, oke. Lalu yang menarik adalah yang keempat, tiba-tiba dia muncul dengan gagasan tropis. Kenapa tropis? Padahal banyak negara di dunia yang juga dalam iklim tropis juga, Malaysia, Vietnam, Kamboja. Ada negara apa lagi yang hidupnya di daerah tropis, bagian besar tropis. Nah, tapi menariknya ini yang dianggap sebagai salah satu wacana waktu itu nggak cuma Silaban, tapi banyak arsitek sedunia itu berbicara soal tropis. Jadi jauh sebelum kita meliputin soal green architecture segala macam gitu. Jadi tahun 50-an itu masanya arsitek-arsitek dunia merasa, terutama yang negara-negaranya merupakan negara jajahan. Jadi kalau kamu lihat peta dunia sejarahnya itu menarik. Jadi orang-orang yang di negara tropis ini
Jadi orang ini juga punya senasib dan sepenanggung dan sama-sama menderita waktu itu. Merasa waktu itu tahun 50-an mereka baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua, merasa harus melakukan sesuatu juga. Jadi silakan nggak sendirian. Jadi ini juga sesuatu yang sebenarnya dipikirkan orang-orang lain. Tapi menariknya kita lihat karyanya bagaimana dia menerjemahkan namanya profesi ini menjadi desain arsitektur. Dia harus ngapain dengan desain arsitektur itu? Jadi bisa jadi tata dasar yang muncul. Jadi mungkin ya bagi orang-orang zaman sekarang tata dasar atau gearing mungkin apalah artinya gitu. Tapi di zaman saya kuliah itu kalau kita bikin atap datar itu hampir diharamkan. Dianggap katastrofis. Tapi sebenarnya silakan melakukannya dengan atap datar di mana-mana. Itu lucu. Jadi di zaman saya zaman tahun di zaman akhir kuliah gitu kan. Di Unpar terutama ya. Kalau kita bikin udah malas-malas bikin desain apa kayak susah-susah gitu ya. Apalagi selalu bikin detail ya kan kuda-kuda seperti dan bikin itu kan lebih gampang kan. Buat saya gitu. Itu biasanya dimarahin dulu gitu. Kalau kalian bisa ngotot mungkin dapat A atau ya dapat X sekalian gitu. Jadi ada satu masa ini jadi haram gitu. Tapi silakan waktu itu berpendapat bahwa atap-atap menjadi jadi solusi praktis untuk anggapan terhadap profesi. Terus dia bereksperimen dengan sirip nama dan kebetulan silakan waktu itu setelah ngomong ini itu sebelumnya dia baru dari India, baru jalan-jalan ke karya Le Corbusier di Chandigarh. Jadi Chandigarh waktu itu Le Corbusier dipanggil sama Perdana Menteri India Nehru suruh desain satu kota, buat ibu kota. Kalau di sekarang itu jadi state of Punjab, jadi negara bagian Punjab bikin satu ibu kota istilahnya ke Jawa Barat, Bandung yang dibikin. Le Corbusier bikin satu kota sama dulu pemerintahannya itu penuh dengan sirip tanah matahari. Jadi itu pertama kalinya Le Corbusier dapat kerjaan di daerah tropis. Waktu itu Le Corbusier mikir gimana caranya ya bikin bangunan modern supaya nanti nggak panas gitu. Jadi dibikin sirip-sirip dari beton gede-gede gitu supaya bangunannya dapat bayangan. Dan waktu itu silakan berpikiran bahwa ini sesuatu yang sangat bisa dipraktekkan dimanapun juga. Jadi kalau dulu itu dari Le Corbusier datangnya, entah itu dari India datangnya itu proper gitu dan itu cukup pantas. Terus dia berpikir lagi bahwa yang namanya emperan, jadi istilah dia emperan, for gallery, kalau bahasa Belandanya for itu depan, gallery itu teras depan. Itu sesuatu yang sangat khas Indonesia. Jadi dia selain mengambil referensi dari Le Corbusier, mengambil referensi dari arsitektur modern pada umumnya, dia berandai-andai bahwa sebenarnya ini sesuatu yang tidak ada dari dulu, meskipun bentuknya kayak sekarang. Kita mau bayangkan ini adalah sesuatu yang sangat khas Indonesia. Jadi kamu bayangin ya, atau kalau zaman sekarang sih ya, kalau zaman sekarang saya dulu, kalau kalian bayangkan kalian masih kecil, umur 5, 6 sampai umur 11, 12 lah, belum jadi anak lain, masih cupu-cupu gitu. Masih belajar naik sepeda gitu. Itu jam-jam yang paling enak buat main di luar. Kalian main di luar sih saya nggak tahu. Main di luar itu jam berapa sih? Jam 4, jam 5, kalau jam 6 kan disuruh masuk kan? Saya nggak tahu, saya hidupnya di kampung sih dulu. Jadi kalau udah maghrib itu masjid udah mulai beduk gitu ya. Masuk udah maghrib gitu kan, masuk ke dalam gitu kan. Sebelumnya, kenapa kalian nggak main sebelumnya? Kan masih panjang waktunya kan, dari jam 12 sampai jam 6 kan panjang waktunya kan. Panas kan, takut hitam kan. Panas kan, setengah mati panasnya kayak sekarang kan. Jadi orang Indonesia itu punya masalah sebenarnya. Panas, gosong gitu kan. Kalau petani di desa kalian bayangin, dia kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dalam sehari. Kalau petani beneran yang nanam padi, pernah tahu gak sih? Orang ke pasar, kalau zaman dulu terutama tahun 70-an, tahun 50-an, tahun 80-an, itu perginya subuh-subuh. Karena panas gitu. Jadi nanam ke sawah gitu. Setelah jam 10 udah beres kerjaannya. Jadi kayak kabayan nungguin si itu bawa rantang dari rumah gitu kan. Kadang-kadang sambil kuping gitu kan, sambil kipas-kipas di pendopo di tengah sawah gitu. Panas, nggak bisa kerja. Jadi emperan
atau saung atau teras depan gitu, itu jadi sesuatu yang khas yang sangat dibutuhkan orang Indonesia. Nggak tahu kalau orang di Jakarta sebenarnya udah abnormal sih karena hidupnya dalam AC gitu. Tapi kalau bayangkan di dunia tanpa AC, di dunia yang seperti panas seperti di Indonesia ini, yang namanya emperan itu tempat yang paling enak sebenarnya siang-siang maupun sore-sore. Apalagi ada di depan, karena ibu-ibu bisa ngawasin anaknya lagi main di taman gitu kan, nongkrong-nongkrong, bawa-bawanya main catur, main gaplek, main ngopi, ngapain gitu kan. Jadi Silaba itu pendapat bahwa ini sesuatu yang sangat khas Indonesia. Jadi yang khas menurut Silaban adalah bukan bentuknya doang gitu. Bahkan menurut Silaban itu salah satu artikel yang ditulis sama dia. Bahkan dia tegas-tegas dia bilang nggak perlulah niru-niru yang Toraja, Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, gitu kan. Bahwa kalau mau bikin arsitektur yang Indonesia, dia kalau tegas istilah arsitektur Indonesia, jangan ambil bentuknya. Terus tapi dia bilang, tapi jiwanya, tapi jiwanya itu kan bahasa politis juga gitu kan. Yang menunjukkan ciri-ciri ketropisan sebenarnya sudah spesifik gitu. Kebetulan di Indonesia di akhir karirnya gitu. Jadi 2 tahun sebelum dia meninggal dia nulis sendiri. Jadi kayak semacam flashback buat semua karyanya. Jadi ini yang muncul belakangan di karya-karya dia setelah dia mendesain Monas, setelah dia mendesain Kalibata, ini yang dominan gitu. Plus ini juga bukan cuma Silaban doang, lagi-lagi ini cuma sesuatu yang orisinil. Ini Sultan Khadim Ali Syahbana ini adalah satu orang penulis yang eseis, komiknya budaya juga. Dia juga mendukung sama-sama kayak Soekarno, dia punya visi Indonesia terus modern, bahwa Indonesia tak perlu lagi terjebak sama yang namanya masa lalu, identitas masa lalu dan segala macam. Ini dia menulis tentang bahasa Indonesia waktu itu. Bahasa Indonesia juga berbarengan dengan istilahnya perumusan arsitektur Indonesia pada saat itu tahun 50-an. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang didesain menggunakan bahasa Melayu, tapi grammar, kosakatanya, bagaimana cara menuturkannya, itu semua didesain jadi baru. Sesuatu yang bukan muncul seperti kayak bahasa Indonesia sebenarnya bahasa yang menariknya nggak ada duanya di dunia, dalam artian bahasa ini dibuat setelah Indonesia merdeka. Kalian bayangin, orang Brasil meskipun sama-sama merdeka kayak kita, mereka bahasa nasional apa? Bahasa Portugis. Nggak, bahasa daerah mereka udah ditinggalkan dalam percakapan sehari-hari seperti ini. Jadi kalau kalian bayangkan misalnya kita di Brasil, orang Brasil, saya arsitektur Brasil, saya ngomong pakai bahasa Portugis, bukan pakai bahasa Indonesia. Orang Singapura pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Di luar pakai Inggris. Orang India tercatat mereka sebenarnya bahasa nasional mereka bahasa Hindi. Bahasa Hindi itu menariknya cuma dipakai oleh beberapa negara bagian aja. Ada beberapa negara bagian bahkan membenci bahasa Hindi karena mereka benci sama orang Hindi. Mereka menolak. Jadi ada 2 negara bagian yang menolak untuk itu. Jadi ya apa-apa sudah. Terus gimana cara mereka berkomunikasi? Dengan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sebenarnya bukan bahasa resmi mereka. Kebetulan orang yang kota-kota besar diajarkan bahasa Inggris. Coba kalian ke kota-kota yang lebih kecil di India, kayak saya naik bajai, kalau misalkan bajai merek, kalau di sini bajai itu spesifik naik bajai gitu, pakai bahasa Inggris nggak ngerti. Yang ada cuma pakai bahasa Tarsan gitu kan. 10, 20, 30, 50 rupiah gitu kan. Cuma begitu doang, nggak ngerti. Tapi menariknya Indonesia mendesain bahasanya sendiri. Nah ini ada paralel antara bahasa dan arsitektur di sini. Jadi Ali Syahbana waktu itu nulis mirip sebenarnya paralel dengan apa yang ditulis Silaban. There has been for time immemorial need for a single common language. Sengaja, jadi bikin satu bahasa itu sengaja dan diperlukan, which could be understood, bisa dimengerti oleh. Tapi ini menariknya memang dia nulis dalam bahasa Inggris karena diterbitkan di Oxford buku ini. Dan ini buku ini saya nemu di rumah Silaban. Understood only by natives. Jadi bukan cuma dimengerti oleh orang-orang pribumi doang, tapi juga bakalan dimengerti oleh orang-orang yang datang ke sana. Dan terus sebenarnya
terus dia menariknya gini, jadi dia bilang banyak kata-kata bahasa Indonesia yang tua harusnya udah di akhir aja, udah ditinggalkan aja, karena nggak cocok lagi sama, harus dihilangkan karena sudah tidak cocok dengan konsep dan bagaimana cara kita hidup.